Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan mahasiswa yang kami banggakan, salam jumpa dalam mata kuliah manajemen strategik. Baik, pada ini sesi 1 kita akan membahas tentang komponen evaluasi dan praktik manajemen strategik. Ini ada di modul 2 dan modul 1. Rekan-rekan mahasiswa, ada capaian pembelajaran yang telah kita sampaikan di awal, di sesi pendahuluan, agar rekan-rekan mahasiswa mengetahui hal berikut. Di sumber belajarnya terutama ada di modul. Nah, ini ada di RBC ya, ruang baca virtual, perpustakaan digital, universitas terbuka, modul 1 dan modul 2. Nah, ini tambahan ini silakan rekan-rekan mahasiswa cari referensi ini, bisa dicari referensi dan referensi lain yang lebih relevan. Ingatkan kembali, ini tekankan kembali agar tidak menggunakan jasa AI seperti ChatGPT atau DeepSeek dalam melaksanakan atau menyampaikan diskusi dan tugas. Adalah referensi yang lebih relevan agar rekan-rekan mahasiswa membaca. Jadi ini komponen evaluasi dan praktik manajemen strategik. Demikian dilihat dari perspektif pemegang saham. Perusahaan didirikan untuk mencapai tujuan memperoleh laba, peningkatan harga saham, penguasaan pangsa pasar, dan tumbuh sehat berusia panjang. Ini bicara manajemen strategi. Jadi untuk mencapai tujuan tersebut, manajemen perusahaan merumuskan, implementasi, dan mengendalikan manajemen strategik. Jadi manajemen strategik itu penting dalam hal perumusan, pengimplementasian, dan pengendalian. Jadi rekan-rekan mahasiswa, kita sampaikan juga hal yang penting, manajemen berusaha meningkatkan kinerja perusahaan dengan cara membangun keunggulan bersaing dan diperlukan untuk mengeksplorasi peluang bisnis dan menghindari ancaman bisnis yang berasal dari lingkungan bisnis. Jadi rekan-rekan mahasiswa, evaluasi atau peningkatan dalam hal berorientasi pada peningkatan kinerja itu penting untuk membaca situasi lingkungan, baik internal maupun eksternal organisasi, dalam hal manajemen organisasi maupun pesaing bisnis. Jadi manajemen juga mempertimbangkan visi yang perlu dibangun serta tujuan ekonomisnya dicapai seiring dengan pembentukan karakter perusahaan. Jadi perusahaan itu memiliki karakter, ketika memiliki karakter, manajemen strategik setidaknya memiliki 4 komponen. Nah, berikut ada lingkungan bisnis. Lingkungan bisnis ini akan mengetahui akan lebih berperan dalam pangsa pasar. Terus yang kedua manajemen. Nah, ini manajemen organisasi atau manajemen perusahaan itu adalah penting, visi dan strategi. Yang terakhir manajemen, visi dan strategi. Nah, ini adalah dalam konsep internal. Nah, ini berhubungan dengan internal dan eksternal. Baik rekan mahasiswa, ada pengertian terkait dengan manajemen strategi menurut Fred Traffic. Nah, ini bisa rekan-rekan mahasiswa buka nanti di inisiasi, bisa dibuka, diakses di LMS masing-masing untuk materi inisiasi dan bisa di-download dalam bentuk PPT. Nah, silakan rekan-rekan mahasiswa membaca kembali hal-hal ini yang mungkin tidak tersampaikan. Berikut masih pengertian karakteristik manajemen bersama. Nah, jadi berorientasi pada masa depan. Jadi karakteristik manajemen strategi semua perusahaan atau seluruh organisasi itu berorientasi pada masa depan. Berhubungan dengan unit bisnis yang kompleks. Nah, ini bicara dengan pangsa pasar tadi. Jadi kita akan konsentrasi pada pasar apa. Jadi itu berhubungan dengan unit bisnis. Selanjutnya kebutuhan dan kejelasan tugas sangat tinggi seiring perubahan yang terjadi. Nah, ini kebutuhan dan kejelasan tugas sangat tinggi seiring perubahan yang terjadi. Jadi dalam suatu organisasi yang memiliki hierarki antar unit di dalam suatu organisasi dan memiliki manajemen yang berbeda-beda, baik manajemen puncak, middle maupun yang bawah. Jadi memiliki kejelasan tugas ya, seiring dengan perubahan yang terjadi. Jadi lingkungan bisnis yang kita akan perhatikan, lingkungan bisnis yang kita analisa, yang kita
pantau akan mempengaruhi perubahan, dan kita akan beradaptasi dengan perubahan agar perusahaan lebih memiliki daya saing. Selanjutnya, batas-batas tugas yang tidak jelas. Nah, batas-batas ini ya, karakter manajemen strategik. Jadi batas-batas tugas tidak jelas ini berhubungan dengan strategi yang pada pelaksanaannya mungkin tidak terdapat dalam perencanaan, tetapi terjadi perubahan secara secara mendadak gitu, atau insidental. Jadi proses yang dijalankan tidak terpisah dari aktivitas manajerialnya. Jadi proses yang dijalankan tidak terpisah. Nah ini ya, dalam suatu organisasi, dalam suatu manajemen itu memiliki keterkaitan. Jadi antar unit, antar pelaksana itu saling beririsan, tugasnya saling beririsan. Jadi tidak terpisah, semua terintegrasi dalam konsep satu manajemen. Jadi ada target waktu yang jelas. Jadi setiap unit organisasi itu memiliki target waktu yang jelas. Nah ini ya, strategi ini penting agar lebih memperhatikan waktu, agar lebih memperhatikan rentang waktu, deadline segala macam, agar perusahaan tidak dirugikan. Memerlukan perhatian manajemen puncak. Nah ini penting. Jadi manajemen puncak ini penting dalam hal pengendalian dan monitoring dan pengendalian. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan di bawah ini akan terpantau oleh manajemen puncak. Itu idealnya ya. Baik, rekan-rekan mahasiswa, komponen evolusi dan praktik manajemen strategik ya, dari nanti dan prosesnya kemudian melahirkan banyak masalah. Nah ini silakan rekan-rekan mahasiswa baca di modul ini, ada di modul, dan ini ada di modul, dan ini rangkumannya ada di slide inisiasi. Rekan mahasiswa perhatikan ya, manajemen strategi memiliki 3 tingkatan ya, dataran strategi, jadi korporat, bisnis, yang ketiga fungsional. Jadi rekan-rekan mahasiswa bisa dilihat seperti apa di tingkat strategi korporat, seperti apa strategi pada tingkat bisnis, dan strategi fungsional. Jadi memiliki fungsi yang berbeda-beda. Nah ini strategi korporat payung tertinggi. Nah, yang strategi bisnis dan fungsional terjemahan atau breakdown dari korporat. Baik, rekan-rekan mahasiswa, strategi itu, manajemen strategi ini awalnya sangat sederhana. Jadi meskipun sederhana, sekarang sudah seiring perkembangan zaman, jadi berbagai macam inovasi, kita adaptasi terhadap situasi yang sudah berkembang. Belakangan ini seni dan institusi kembali menguat seiring dengan tajamnya kritik yang diajukan. Manajemen strategi dilihat dari dimensi teknis, operasionalnya juga berbeda antara dahulu sebelum. Ya, itu berbeda. Sekarang sudah zamannya digital, tidak konvensional lagi, dan sekarang juga kita akan lebih peka terhadap perubahan-perubahan lingkungan. Ujungnya berpengaruh pada formalitas dan kemudian manajemen strategi. Kecenderungan pada format yang lebih informal dan tidak detail, semakin terkenal. Jadi memang banyak yang tadi yang saya sampaikan, lebih cepat, perubahan itu lebih cepat, sifatnya insidental juga terkadang lebih banyak. Di praktik manajemen strategi ya, memberikan tekanan pada pentingnya peran lingkungan bisnis ya, tentang keberhasilan perusahaan. Baik rekan-rekan mahasiswa, keunggulan bersaing belum dikembangkan ada juga masih pajangan yang ya. Ya, visi masih lebih banyak sebagai pajangan. Jadi hanya di atas kertas. Jadi keunggulan baru ditemukan pada presisi operasi belum sampai pada seluruh aspek manajemen. Jadi pada pasca krisis ada harapan praktik tersebut mengalami perubahan secara signifikan karena ada tekanan
ya kan, kita harus hidup, kita harus berkembang, perusahaan harus maju, mampu bersaing, jadi harus berubah, kita harus berubah. Tapi ternyata harapan tersebut tidak begitu saja dengan mudah direalisasikan. Memang betul, segala sesuatu yang dalam hal adaptasi perubahan kita memang perlu energi yang besar. Jadi di samping tidak terbatas, lingkungan bisnis mencapai berikut terus berubah, penuh ketidakpastian, sinyal lemah, dan oleh karena itu sulit dikendalikan. Dan ini ketidakpastian bervariasi ya dari ke tingkatan yang rendah sampai pada tingkatan yang tinggi. Nah, ini dalam sistem manajemen harus memperhatikan kecenderungan yang terjadi. Jadi data-data lampau atau timeline perlu dibuka. Bagaimana data-data masa lampau, bagaimana keberhasilan kita, bagaimana kurva, ya timeline kita itu sebagai data untuk kita analisa. Jadi pada derajat ketidakpastian tinggi juga alternatif kemungkinan lebih banyak. Pada masa kini kecenderungan yang terakhir tersebut yang lebih sering dijumpai. Nah, ini ya, ketidakpastian tinggi, alternatif kemungkinan begitu banyak, alternatif opsi begitu banyak. Ini penting strategi. Manajemen perlu membangun kepekaan perusahaan yang diperlukan dan mendeteksi secara dini perubahan lingkungan bisnis. Oke, baik rekan-rekan, tidak perlu terlalu cemas akan, tetapi juga tidak harus ditinggalkan. Jadi tradisi dalam melakukan pemilihan pendekatan dan analisis ini penting. Ya. Manajemen juga perlu menyiapkan perincian antisipasi strategi. Jadi opsi-opsi harus ditetapkan, opsi-opsi atau alternatif strategi untuk mempertimbangkan risiko mungkin akan terjadi. Baik, rekan mahasiswa, analisis sumber ekonomi, analisis lingkungan ekonomi meliputi analisis sumber daya alam, sumber daya manusia, modal domestik, cadangan devisa, dan pelaksanaan pasar. Dan ini menjadi penting. Jadi di samping itu juga dijelaskan secara rinci analisis lingkungan teknologi, politik, hukum, sosial, budaya, dan kependudukan juga berserta aplikasi. Ya, oke, baik rekan-rekan mahasiswa, analisis lingkungan politik mencakup variabel ideologi negara dan sebagainya. Dan ini sangat berpengaruh. Jadi lingkungan sosial, budaya menyangkut struktur dan dinamika sosial, persepsi tentang manusia, ini sangat berpengaruh semuanya. Nah, ini perlu menjadi bahan dasar atau penetapan manajemen strategik. Nah, analisis lingkungan bisnis makro biasanya menggunakan data sekunder. Nah, ya, manajemen perusahaan perlu memanfaatkan data yang dipublikasikan dan juga data yang tidak dipublikasikan. Nah, ini data-data yang tidak dipublikasikan bisa kita dapatkan dari semacam kuesioner, semacam pemantauan, sensus, segala macam, sejarah internal, dan data-data yang dipublikasikan sebagai komparasi. Ya, silakan, dan data-data dukung, extend. Manajemen perlu lebih hati-hati dalam melihat tingkat validitas dan reliabilitas data. Nah, jadi, ini yang kami sampaikan. Sama halnya kita menggunakan media AI, ChatGPT atau DeepSeek. Nah, ini perlu kita tingkatkan, perlu kita perhatikan tingkat validitas dan reliabilitas datanya, apakah benar atau tidak. Nah, apalagi seperti banyak diketahui bahwa data di negara sedang bersifat asli tapi palsu. Nah, ini terkadang termasuk data residu yang harusnya tidak kita gunakan, juga kita terkadang kita tidak tahu sumbernya, ya tidak tahu referensinya, kita gunakan padahal itu data residu yang kita pakai. Baik, pada bagian akhir diperkenalkan secara ringkas tentang matriks lingkungan bisnis yang nanti akan dijelaskan lebih detail pada beberapa modul berikutnya. Berikut perbandingan pendekatan analisis lingkungan, karakteristik, regular application, continuous application. Jadi yang ini ya, karakteristik, ciri, dadakan, regular, periodik, ini normatif, dan terus menerus. Terus ruang lingkup, terkait dengan ruang lingkup ada karakteristik ruang lingkup,
Regulasi peristiwa tertentu beberapa variabel bantuan bangunnya. Silakan rekan-rekan mahasiswa pelajari seperti tentang waktu, perspektif dan sekarang. Nah ini untuk bentuknya ini ya. Baik rekan mahasiswa yang kami banggakan, ada bahan diskusi manajemen strategik dalam bentuknya seperti yang ini saudara kenal tidak terjadi seketika, melainkan melalui proses evolusi yang panjang. Maka pertama jelaskan secara detail proses perkembangan dan pasang surut manajemen strategi tersebut. Silakan rekan-rekan mahasiswa berdiskusi untuk menyampaikan pertanyaan pertama. Yang kedua, apakah praktik manajemen strategik di Indonesia sebelum dan sesudah krisis ekonomi benar-benar mengikuti apa yang dijelaskan secara teoretik? Jelaskan, mengapa? Jelaskan, apakah benar-benar mengikuti atau tidak? Silakan rekan-rekan mahasiswa jelaskan. Baik, kegiatan dalam tuton perlu rekan-rekan mahasiswa ketahui merangkum modul sebagai bagian dari belajar mandiri dengan membuat catatan singkat penting modul 1 dan 2 seperti yang disampaikan pada slide inisiasi ini. Yang kedua, berpartisipasi dalam forum diskusi inisiasi 1 ya. Terus yang selanjutnya mengerjakan soal tes geometri. Selanjutnya mengakses video terkait materi kuliah ya. Video ini silakan diakses dan video-video lain yang terkait dengan mata kuliah yang ada di LMS. Silakan rekan-rekan mahasiswa membaca sekilas modul 3 untuk persiapan pertemuan berikutnya. Nah, ini penting ya rekan-rekan mahasiswa. Selamat belajar, semoga sukses. Kita selesaikan sesi 1 hingga sesi 8. Kata mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.